Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang MDM itu apa dan bisa nggak kita pakai untuk bakso, hari ini kita akan membahas yang namanya DMM. DMM. Nah, apa itu DMM dan bagaimana kalau kita pakai untuk bakso? Apakah bagus juga? Kalau MDM sendiri adalah sisa-sisa dari daging ayam yang dikumpulkan, DMM itu merupakan bagian dari sapi. Nah, kalau pada asal muasalnya, dulu sekali pertama kali ada yang istilahnya DMM, itu merupakan daging sapi yang digiling. Nah, simpelnya gitu. Jadi, ada daging sapi yang kualitasnya masih cukup bagus. Biasanya standarnya itu adalah sekitar 70% itu adalah protein dagingnya. Sisanya baru yang lain-lain, bisa lemak, bisa pokoknya lain-lain, itu digiling dijadikan satu dan keluar disebut DMM. Jadi kalau kita ngomong istilahnya daging frozen, bisa dibilang DMM itu sekitar 70, CL70. Jadi 70-nya itu adalah daging. Nah, itu asal muasalnya. Yang jadi masalah, seiring dengan berjalannya zaman, seiring dengan era yang baru sekarang, di Indonesia, DMM bukan lagi tentang daging giling. Kebanyakan yang kita dapati DMM kalau di Indonesia itu sudah bukan 70% daging, tapi kita sudah tidak bisa menebak berapa banyak daging yang digunakan. Sehingga yang menjadi susah kalau kita mau pakai DMM itu kualitasnya bagaimana. Kita ngomong secara kualitas, dan kalau Anda masih ingat pembahasan tentang MDM kemarin, MDM itu kan kualitasnya jelek, terlalu banyak lemak dan cairannya. Sementara kalau DMM, secara istilah, secara teori seharusnya bagus. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, di Indonesia seiring berkembangnya zaman, itu malah kualitasnya turun, dan kebanyakan yang beredar yang di Indonesia yang saya dapatkan, itu biasanya kualitasnya jelek sekali. Jadi bukannya yang CL70 itu kalau Anda belum ngerti daging frozen ya, bisa dibilang bukan daging yang terbaik, bukan grade yang paling atas, tapi grade di bawahnya, dan masih oke, masih bagus, karena 70% adalah daging. Nah, kalau DMM seharusnya kan mengacu ke 70% tadi. Cuma kalau di Indonesia biasanya kualitasnya tuh jauh lebih jelek sekali. Tidak ada acuan khususnya lagi. Dagingnya itu harus berapa, lemaknya berapa, diambil dari bagian sapi yang mana, itu sudah tidak ada acuan khususnya. Sehingga kebanyakan harga DMM murah sekali kalau dibandingin daging sapi ya, itu murah sekali, tapi secara kualitas juga akan jelek. Mayoritas satu, lebih banyak kandungan lemaknya, dan yang kedua, sama seperti MDM, biasanya kalau pemakaian terlalu banyak itu rasanya jadi enek. Nah, kalau sudah seperti ini kan kurang lebih Anda dapat gambaran, kira-kira bisa nggak ya kita pakai DMM sebagai bahan bakso kita? Jawabannya tentu bisa, tapi yang perlu diperhatikan adalah satu, Anda perlu tahu takarannya dulu, terutama masalah rasa. Kan ini enak sama seperti MDM. Dan yang kedua, kalaupun Anda mau memakai DMM dan agak banyak, biasanya Anda perlu menambahkan bahan untuk mengikatnya, di mana Anda bisa alternatifnya apa? Kalau Anda nonton yang pembahasan MDM tentu tahu, sama bahannya yaitu M100FT. Kalau mau yang lebih bagus bisa WBS 203. Tinggal Anda lebih suka yang mana. Kalau sudah seperti ini, pembahasannya kan jadi mirip antara MDM dan DMM. Secara fungsi, secara kualitas, secara trik yang harus dipakai juga Anda tahu mirip-mirip. Kalau sudah seperti itu, biasanya pertanyaan selanjutnya muncul, lebih baik pakai yang mana nih, MDM atau DMM? Nah, kalau sudah pertanyaan ini, akan kembali ke Anda. Yang pertama, Anda bisa dapatkan DMM nggak? Kembali, kalau MDM, mungkin Anda kesusahan ambil, kesusahan cari suplainya, DMM biasanya juga seperti itu. Jadi, pasti tidak ada di pasar. Yang pasti bisa Anda dapatkan itu biasanya dari supplier yang jual daging frozen. Yang kedua, kalau MDM itu kualitasnya sudah pasti, pasti jelek. Sementara DMM itu tanda tanya, biasanya sih mengikuti harga. Kalau ada harganya yang agak tinggi, biasanya itu kualitas dagingnya masih lebih bagus daripada yang harganya lebih murah. Tapi kalau Anda bandingkan, harganya MDM dibanding harga DMM gimana? Secara umum, selalu DMM lebih mahal. Nah, ini jadi pertimbangan juga. Kalau Anda memang butuh buat yang benar-benar ekonomis sekali, yang murah, saran saya lebih baik Anda pakai MDM. Dan untuk mengatasi rasanya kan Anda sudah tahu, bisa dengan garlic powder plus beef root. Kalau Anda mau yang rasa sapi, kalau mau yang ayam Anda bisa pakai chicken powder. Nah, kalau DMM karena secara harga lebih mahal, biasanya yaitu tadi, lebih ke arah bakso yang kelasnya itu bisa dibilang tidak terlalu bawah, tapi juga tidak premium. Jadi yang agak tengah. Ini bisa Anda pakai sebagai campuran. Triknya kan sama, tinggal masalah cost-nya aja gimana.
Itu yang perlu Anda perhatikan. Kalau nomor satu tadi tentang masalah harga, lebih baik Anda pakai MDM atau DMM. Yang kedua, yang perlu Anda perhatikan adalah masalah di kasar. Kalau kita ngomong tentang MDM, itu kan dibuat dari sisa-sisa daging ayam yang ada di kerongkongan, itu kan di fillet. Problemnya, biasanya proses pemfiletannya itu tergantung juga dari kondisi mesinnya, dan yang kedua dari kondisi tulangnya. Biasanya kalau MDM yang terlalu murah itu biasanya mereka sudah masuk ke mesin itu yang kedua atau ketiga, sehingga secara kualitas itu jadi kasar. Jadi kalau kasarnya ini bisa dibilang tulang-tulangnya ayam itu ikut terkikis di MDM ya, ikut terkikis sehingga terasa kasar seperti ada pasir gitu. Kalau MDM umumnya dia tidak sampai segitunya. Jadi memang daging giling, sisa-sisa mungkin dicampur jadi satu semua, digiling supaya jadinya seperti itu. Biasanya mereka tidak kasar, tidak berpasir. Kenapa? Karena kembali ada demand, ada supply kan. Kalau MDM karena harganya murah sekali, biasanya permintaannya itu banyak, makanya banyak orang mengakali tulang yang seharusnya sudah dipakai harus dibuang, ada yang digiling kembali. Atau yang kedua, mungkin standarnya gilingnya cuma sekian, ditambahin sampai lebih dalam sehingga tulangnya terkikis. Itu yang menyebabkan kasar. Sementara ke DMM, setahu saya biasanya demand-nya, permintaannya di Indonesia ini tidak terlalu banyak. Makanya secara kualitas itu masih terjaga. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda perlu pertimbangkan juga masalah kasarnya. Kalau terakhir, kalau Anda tanya saya pribadi, saya pilih mana? Kalau misalkan saya bisa dapat MDM yang kualitasnya oke, dalam arti tidak berpasir, tidak terlalu jelek, saya akan tetap memilih yang namanya MDM. Karena fokusnya kalau kita sudah pakai MDM atau DMM nih, itu adalah harga. Berarti saya akan cari yang murah, tapi yang tidak terlalu tidak terlalu jelek sekali lah. Itu akan dapat di MDM. Sementara kalau apakah saya pasti tidak pakai DMM, saya tetap pakai untuk membuat bakso yang kelasnya tengah. Jadi bukan yang premium, tapi yang tengah. Kenapa? Karena untuk secara kualitas tetap di mana-mana selama pengalaman saya lebih bagus DMM daripada MDM. Jadi kalau Anda mengejar kualitas yang tengah, yang masih ya memperhatikan teksturnya lah harus bagus, kenyal crustnya masih dapat, saya akan lebih prefer ke DMM. Karena kembali kan, kandungan protein, asam amino antara sapi dan ayam ini kan berbeda. Makanya biasanya DMM lebih bagus. Jadi akhir kata, pilih yang mana, MDM bisa dipakai, DMM juga bisa dipakai selama Anda tahu caranya gimana, triknya bagaimana, dan sudah saya jelaskan tadi di awal. Tinggal keputusan dari Anda. Anda mau bikin bakso yang segmentasinya yang mana? Kalau yang premium mungkin nggak perlu. Tengah-tengah mungkin Anda bisa pakai DMM untuk mempertimbangkan supaya harganya agak turun. Atau yang rendah sekali, lebih baik Anda pakai MDM sekalian supaya lebih hemat lagi.